Siapa yang bersedia untuk menjawab soal nomor 3 yang kemarin? Dari anak IPA 3, siapa? Udah saya kasih waktu seminggu loh, harusnya udah ada yang jawab ya. Ingat, semakin ke belakang, soalnya makin sulit. Nah, siapa yang mau jawab nih soal nomor 3? HCl, Bu. Ya. Kamu mau jawab, Rev? Kasih yang lain dulu, Bu. Saya kira mau jawab. Yang lain siapa, yuk? Udah sih, saya aja. Ya udah. Oke. Kan kocak kan sama IPA 3 nih. HCl ditambah NH4OH ya. Reaksinya jadi apa, Reva? NH4Cl tambah H2O. Oke, NH4Cl plus H2O. Nah, yang kemarin itu kan, yang kemarin itu soalnya kalau nggak salah berapa sih 100 ml HCl 0,5 ya, ditambah 100 ml NH4OH 0,5 gini nggak sih? Atau bukan? Yang belum dijawab. Mana Yosef? Ya, Yosef, ya benar ya? Iya, benar. Oke. Sekarang Reva, kamu kira-kira kalau mau MRS mula-mula reaksi sisa, kamu lebih suka pakai mol atau milimol? Saya pakai mol. Pakai mol. Berarti HCl-nya berapa mol? 0,05 mol. 0,05 mol. Untuk NH4OH? 0,05 juga. Oke, 0,05 mol. Yang habis yang mana? Yang habis dua-duanya. Oke, sip. Ini habis. Ini habis juga. Ini kurang ya. Berarti NH4Cl apa? 0,05. Oke. H2O? H2O 0,05. Oke. Nah, berarti di akhirnya adalah 0,05 mol. 0,05 mol. Berarti yang bersisa adalah yang NH4Cl. NH4Cl itu apa, Nak? Garam asam. Garam asam. Nah, ya, dia garam asam, benar. Berarti pakai rumus hidrolisis? Rumus apa tuh? H plus sama dengan akar KW per KB kali mol sisa garam per V total kali G apa sih? G1-nya, G-nya 1. Ya, itu maksudnya valensi garam ya, Nak ya. Iya. N sisa garam asam dikali G gitu kan, dibagi V total. Nah, masukkan angkanya jadi berapa? Nah, 10 pangkat min. 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5. Oke, dikali 0,05 mol per 0,2 liter. Oke, dikali 1. Jawabannya berapa? Akar 10 pangkat 9 kali 25 kali 10 pangkat min 2. 25, oke. 25 kali 10 pangkat min 2. Gini, min 2 ya. Kok jadi ini? Jadi 10-nya saya pindah, pangkatnya saya pindahin. 10 pangkat min berapa? Min 11. Min 11. Akar 25 berapa? Akar 25, 5. 5. Akar dari 10 pangkat min 11? 10 pangkat min 5,5. Min 5,5. Oke ya. Ini berarti pH-nya H plus. H plusnya, pH-nya berapa? pH-nya 5,5 kurang log 5. Oke. Ada yang sudah hitung hasilnya berapa, Nak? 5,5 min log 5. Sebentar saya coba. 5,5 min log 5 itu 4,8 ya. Makasih ya, Reva. Bu. Reva udah paham ini. Nah, pertanyaannya siapakah yang belum memahami materi ini? Siapa yang belum paham? Yang belum paham siapa, Nak? Ada pertanyaan apapun ini? Tidak ada? Sama sekali sudah paham? MRS siapa yang belum paham? Sudah? Oke. Bisa kita lanjut ya ke
Bingung, Bu. Yang mana? Yang mana? MRS. Oke. MRS. MRS begini. Begini ya, nah. Kebetulan di sini kebetulan di sini itu adalah koefisiennya sama-sama 1. Nah, ketika kalian hitung dan dia ternyata maunya itu sama, berarti semuanya adalah habis ya. Jadi sama-sama semuanya habis gitu kan, karena dia sama molnya. Kalau ini tidak ada bisa dijelaskan ya, tidak menantang gitu, karena dia koefisiennya 1. Jadi kalau di sini 0,05 ya udah habis, kecuali di sini 0,05, ini 0,04, ya udah yang habis yang lebih kecil ya, Charlie ya, 0,04 seperti itu gitu ya. Kalau dia koefisiennya begini, Charlie yang nggak paham yang mana? Saya masih bingung dapat M sama R-nya itu gimana, Bu, maksudnya? Ini loh nak rumusnya. Rumusnya tuh inget-inget nih kan, buat cari untuk di MRS. Nah, ini semua harus pakai mol. Mol itu bisa didapatkan dari beberapa rumus. Mol itu sama dengan molar dikali volume, atau mol sama dengan massa per mr. Ini yang biasa sering keluar ya. Nah, sekarang di sini kan ada molar, ada volume nih. Ya udah, kalau tadi si Reva pengen dia pakai mol, berarti ininya mililiternya itu harus diubah ke liter. Jadi 0,1 liter kali 0,5, 0,05 mol. Kecuali Charlie nanti pengennya, Bu, saya maunya pakai milimol. Kalau kamu mau pakai milimol, berarti 100 kamu kali 0,5. Jadi jawabannya adalah 50 milimol. Gitu ya, Charlie ya. Udah dapat gambaran? Kalau itu kan masukin ke yang M, Bu. Kalau yang ke R? Yang ke R sesuai dengan yang di atasnya. Manakah yang lebih cepat habis? Mana yang lebih sedikit? Nanti saya kasih di contoh soal selanjutnya deh, karena ini kebetulan koefisiennya sama-sama 1 ya. Kurang bisa dilihat bagaimana penerapannya. Oke ya, nanti di soal selanjutnya ya. Nanti saya minta Charlie mungkin ngerjakan untuk soal selanjutnya nomor 2. Nomor 2 ya. Nanti. Nomor 2. Karena nomor 1 pasti kamu masih bingung. Ya. Oke, dilihat di sini. Ada lagi pertanyaan nggak? Nggak ada? Sudah cukup? Benar-benar sudah ya? Saya akan naikkan grade-nya, soalnya. Silahkan dicatat. Ada 3 soal juga. Boleh kamu pakai milimol. Oh ya, sebelum saya nulis soal, saya tulis di sini deh, catatan penting dari saya ya, nak ya. Ini catatan penting. Ketika kalian nanti memutuskan untuk mol, ya kan ada mol, ada volume, molar, sama massa, ya. Kalau kamu memutuskan menggunakan dia adalah mol, berarti volumenya adalah liter. Berarti molarnya juga sama dengan molar, massanya adalah gram. Ya, jadi harus sesuai dengan jodohnya ini. Kalau kamu memutuskan milimol, berarti volumenya harus dalam mililiter, ininya tetap dalam molar, ini dalam miligram. Ini yang harus kalian ingat ya, catatan penting ini. Oke. Kalau kamu suka dengan mol ya udah silahkan, mau dalam milimol juga boleh, sama aja sebenarnya. Oke, yang pertama 100 mili CH3 COOH 0,4 molar ditambah saya sambil mikir soal ya sebentar ya. Yang ketiga itu berarti oke. Ini 0,5 ya, Nak ya?
Ini 0,2. Nah, di sini saya nulis Ka-nya sama dengan 1 kali, Ka dari CH3COOH. Sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Kenapa nilainya dia sama, Kb NH4OH sama Ka CH3COH? Karena ya, kalau Ka sebenarnya itu angka lebih tepatnya CH3COH itu adalah 1,2 sekian kali 10 pangkat min 5, sedangkan Kb NH4OH itu adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, tetapi sering di soal itu kalau tidak diketahui Ka dan Kb-nya dua senyawa tersebut, CH3COH dan NH4OH, kamu tidak usah bingung, Bu, saya mau pakai angka berapa, 10 pangkat min 5 aja. Kecuali di soal ditulis misalnya 1,8 gitu kan, kali 10 pangkat min 5, kamu harus menyesuaikan. Sekarang tugas pertama. Dari soal ini, siapa yang bisa membuat reaksi setaranya? Siapa? Ayo. Secara cepat. CH3COOH ditambah BaOH2, siapa yang bisa? Yorgita bisa nggak, Yorgita? Yorgita bisa buat reaksi setaranya nggak? Bisa kayaknya sih, Bu. Oke, coba. Berarti gimana? Tulis yang biasanya dulu ya. Iya, CH3COOH tambah BaOH2 Oke. jadinya Ini kan nggak ada seimbang kan? Oh, hanya ada 2, hanya ada 1. Berarti? 2-nya tambahin ke Nih. CH3. Nah, berarti menjadi? CH3COOH2 Ba. 2 tanpa H ya, COO2Ba, baru ditambah 2H, H2O. 2O. Nih udah dibantu sama Yorgita nih. Ini adalah reaksi setaranya, nah. Ya, ini berlaku untuk tiga soal ini. Silahkan kalian kerjakan. Saya kasih waktu 5-6 menit ya. Charlie tadi nomor 2 ya, Charlie ya. Nanti kamu ngerjain ya. Kamu ngerjain nomor 2. Kemudian siapa yang mau ngerjain nomor 1? Siapa? Ayo, tanpa ditunjuk. Tanpa ditunjuk, ayo. Nggak ada? Yorgita kira-kira mau nggak? Ini kan kamu tadi udah bikin reaksinya. Nanti yang nomor 1 kamu bisa ngerjain nggak? Nah. Iya deh, Bu. Oke, nomor 1 Yorgita ya. Nomor 3, siapa yang mau? Jangan Reva lagi, udah jawab tadi. Kesia tuh, Bu, Kesia. Hah? Jangan nunjuk. Saya, Bu, gitu. Siapa? Nggak ada. Ih. Keanu aja, Bu, Keanu. Keanu mau nggak, Keanu? Saya coba dulu, Bu. Oke, nomor 3 ya. Oke, saya kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silahkan dikerjakan. Ingat, untuk di R ya, untuk di R itu dipengaruhi koefisien. Ya, dipengaruhi koefisien. Lanjut. Oke, Yorgita. Nomor 1 ya. Nomor 1, kamu MRS-nya lebih nyaman pakai mol atau milimol? Oh, saya. Pakai mol ya. Berarti Milimol. milimol. Berarti berapa? CH3COOH 40. 40 ya kan, milimol. Kemudian BaOH2 berapa? 40 milimol. Oke, 40 milimol. Yang di sini strip ya. Nah, sekarang yang habis yang mana ya, Yorgita? Yang 2 CH3COOH. Oke. Di sini berapa angkanya? 40 ya karena dia habis. Iya, Yang di BA 20 milimol. 20 milimol. Untuk yang di sini CH3 yang di garamnya 20 milimol. oke, 20 milimol. Yang di H2O 40. oke, 40 milimol. Berarti ini 0, ini sisa 20.
ini 20, ini 40. Oke, semuanya perhatikan sebentar ya Yorgita ya. Kalian coba perhatikan di sini untuk MRS-nya. Bagi yang lupa ya kan, bagi yang lupa mengenai prinsipnya adalah kalau di R itu adalah dipengaruhi oleh koefisien. Ibaratnya begini. Mula-mula semuanya 40 milimol. Ini Charlie terutama tadi ya yang mempertanyakan ya. Mula-mula dia semuanya 40 karena 100 dia pakai milimol ya. 100 kali 0,4, 100 kali 0,4 sama-sama 40. Tetapi kenapa yang habis CH3COH? Karena 40 ini digunakan untuk 2. Koefisiennya kan 2. Oke. Jadi satunya hanya butuh 20 kan? Sedangkan BaOH ini dia koefisien 1 40. Nah, antara 20 ya kan kita harus cari untuk persatunya, persatu koefisiennya. Yang CH3COOH karena dibagi 2 jadi persatunya adalah 20 milimol, BaOH 2 adalah satunya itu adalah 40 milimol, jelas yang lebih sedikit yang mana Charlie? Yang di depan. Iya, yang Bagi 20 dua kan? Nah, berarti ini yang habis duluan. Kalian harus cari untuk satunya dulu. Oke, nanti saya kasih soal lagi ya kan. Nah, Charlie coba lanjutin MRS kamu, nanti coba kerjain yang bawah-bawahnya ya. Oke ya. Yuk lanjut Yorgita. Berarti ini sisa apa nak? Sisa basa kuat. Oke. Sisa basa kuat. Berarti pakai rumus apa nak? Penetralan basa. Oke, penetralan basa. Nah, di sini berarti OH- sama dengan N sisa basa kuat dibagi V total kali B. dibagi V total kali B. Nah, berarti berapa dia? 20 milimol dibagi 200 mililiter Dikali kali 2. kali 2. Karena dia BaOH-nya ada 2 ya, jadi dikali 2. Jadi berapa? Jadi 2 kali 10 pangkat min 1. Oke, 2 kali 10 pangkat min 1 karena ini kan 0,1 kali 2, 0,2. Ini adalah OH-. Habis OH- terus apa Yorgita? POH. POH. Jadi 1 min log 2. 1 min log 2. Berarti pH-nya berapa? 13 tambah log 2. Sudah dihitung Yorgita? Udah jadi 13,3. Oke, 13,3. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak selain tentang MRS? Sudah ya? Saya anggap paham ya? Oke, sekarang Charlie. Sambil mikir nanti yang soal nomor 2, saya tulis dulu reaksinya. Kalau kamu masih bingung nggak masalah, karena di sini berani mencoba, ya kan? Ketika kalian berani mencoba, walaupun bingung, kan saya tidak marahin tuh kalau kalian salah. Nah, malah kalian nanti bakalan ingat-ingat, oh caranya begini. Kamu suka pakai milimol atau mol, Charlie? Mol aja deh, Bu. Mol aja, oke. Tadi soalnya adalah 0,4 sama 0,2. Berarti ini berapa mol? 0,04. 0,04 mol. Yang di sini? 0,02 mol. 0,02 mol. Oke, sampai sini udah benar. Yang habis yang mana? Dua-duanya habis, Bu. Sip, berarti udah mulai paham. Ya, karena apa? 2 untuk 0,04 berarti satunya 0,02, sedangkan ini 1 0,02 juga sama-sama habis. Gitu. Nah, di sini jadi berapa? 0,02. 0,02. Yang di sini? 0,04. 0,04. Berarti ketika dikurang ini 0, ini dikurang habis juga, ini 0,02 mol, ini adalah 0,04 mol. Berarti yang bersisa apa ini senyawanya, Charlie? Ayo, garam apa ini? Basa, Bu. Oke, garam basah. Karena yang kuat adalah basah kan? Ya, berarti garam basah. Rumusnya garam basah?
Berarti kita masuk ke rumus apa? Penetralan basa ya, Bu. Masa penetralan basa. Hidrolisis basa, Nah, hidrolisis basa. Nah, nih. Kalau yang sisa di sini adalah yang kuat, sebelum reaksi kamu pakai penetralan. Kalau yang sisa lemah, kamu pakai penyangga. Tapi kalau semuanya habis, terus tertinggal garam, ya sudah pakai hidrolisis. Gitu ya, Charlie ya. Rumusnya hidrolisis basa apa? OH- sama dengan akar KW per KA Ka dikali N sisa garam basa. N sisa garam basa dikali G ya kan? Dibagi Per V V total. Nah, berarti berapa, Charlie? 10 minus 14 per 10 minus 5. Dikali Ya, itunya. Ya. 0, Kali 0,02 mol per V totalnya per berapa? 0,2 liter. 0,2 liter, G-nya berapa? 2. 2. Ya, karena CH3COO 2Ba, yang lemah adalah CH3COO ya. Itu yang lemah ya, jadi dikali 2. Jawabannya berapa? 10 pangkat min, nih dibagi Min 9. 9. Ini dibagi ini kali ini 0,2 ya. Kan nih 0,1 benar. 0,1 0,2. Jadi akar 2 kali 10 2 kali pangkat 10 pangkat min 10. min 10. Akarnya kita tetap tulis 2, berarti kali 10 pangkat min 5. Nah, ini adalah OH-. Ya kan benar nggak sih? Ya, OH- hidrolisis basa. Berarti habis dari OH- kita menuju kemana, Charlie? OH. POH. Berarti 5 minus log akar 2. akar 2, berarti kalau pH-nya menjadi 9 plus log akar 2. log akar 2. Nah, coba bentuk lain dari 9 plus log akar 2. Charlie tahu nggak apa? Dalam bentuk logaritma. 9 plus setengah log 2. Oke, setengah log 2. Jadi kalau nanti ada di soal keluar seperti ini, akar itu adalah pangkat setengah ya, nak, dipindahin ke depan. Jadi pH-nya sekitaran berapa, Charlie? Belum saya hitung, Bu, hasil Oke. dari setengah log 2. 9 saya hitungan ya, 0,5 log 2. 9,15. Nih jawabannya. Sampai sini Charlie udah mulai paham belum? Udah, Bu, tadi saya juga ada nanya yang lain baru ngerti, Bu. Baru ngeh ya? MRS-nya. Oke, saya kasih soal satu nih coba. Semuanya ya, semuanya nih. Kalian coba lihat ya. Tentang MRS aja. Mana yang bersisa, mana yang habis, tolong dihitung. Ya. Ini saya sudah setarakan langsung. Di sininya MRS, sebentar. Coba hitung MRS-nya berapa? Ada yang mau langsung nyoba nggak? Ada yang tahu siapa yang habis, mana yang bersisa? Siapapun boleh jawab. Yang udah jawab boleh jawab lagi. Ada? (18) dan 14, manakah yang habis? Yang H2SO4 gak, Bu? H2SO4 yang habis ya. Ini yang jawab siapa tadi? Audrey ya? Audrey,
Bisa jelasin nggak ke temennya? Kenapa H2SO4 yang habis? Bukan ALOH3? Karena kalau 18 dibagi 3 itu sama dengan 6, sedangkan 14 bagi 2 sama dengan 7, Bu. Oke, ingat-ingat itu kata-kata teman kalian ya. 18 bagi 3 itu kan 6. Kita harus cari untuk satunya. Karena ini kan koefisiennya 3, ini koefisiennya 2. Kalian harus cari satunya. Untuk satunya itu berapa? Manakah yang molnya paling kecil itu yang habis? 18 bagi 3 adalah 6 mol. Jadi per 1 molnya adalah 6. Sedangkan 14 dibagi 2 adalah 7. Oke ya, 7 mol. 6 sama 7 jelas lebih kecil yang 6. Berarti ya H2SO4 habis. Oke, minta tolong Audrey, ini kan 18 milimol nih. Berarti di sini berapa? 12, Bu. Berapa? 12. 12. Di Al2SO4 3 kali berapa jadinya? 6. 6. Karena dia koefisiennya 1. Berarti di sini berapa? 26. 36. Berarti ini dikurang habis, ini dikurang ada sisa 14 kurang 2, 2 mol ya. 2 milimol. Ini 6 milimol. Ini 36 milimol. Sampai sini, Charlie dan kawan-kawan yang lain paham nggak? Paham, Bu, paham. Udah paham ya sekarang ya. Ini kalau saya Oke, Bu. bikin soal yang lebih, makanya saya bilang nanti kamu harus ngerjain dulu nih. Nah, baru kalian pasti akan tahu, oh ya saya salahnya di sini, oh saya nggak pahamnya di sini. Ingat ya, yang nggak bisa tuh berusaha. Oke, yang ketiga Keanu. Makasih, Keanu, Bu. ya, sip. Harap yang lainnya ya, kayak Stanislaus. Stanislaus sudah paham belum, Nak? Udah, Bu. Dah, William? Aman. Paham, Bu. Oke, paham. Ya. Keanu sudah bisa ngerjakan nomor 3, Nak? Dicobalah, Bu. Oke, dicobalah, Bu. Sip. CH3 tuh loh yang saya suka tuh kan, kalau kalian tuh nggak takut. Ngapain takut? Kecuali kalian nggak bisa, terus saya kasih hukuman ke kalian, kan enggak. Mau kasih hukuman apa coba, ya kan? Ini 2H2O. Tadi 100 mili, sebentar, saya lihat ke atas, 100 mili dan 0,5, sama 100 mili dan 0,2. Kamu pakai mol atau milimol, Keanu? Saya pakainya yang milimol, soalnya lebih enak. Lebih gampang ya? Milimol ya? Oke. Terserah kalian. Ada anak yang lebih gampang dengan milimol, boleh. Ada anak yang lebih gampang dengan mol, boleh. Gitu ya. Berarti ini berapa milimol? Jadinya 50 milimol. 50 milimol. BaOH berapa? BaOH-nya berarti 20 milimol. 20 Milimol. Yang habis yang mana? Yang habis yang mana? Coba dilihat ini. Keanu tadi baru diajarin. Ini kan 250, BA 120. 50 bagi 2 berapa? 50 bagi 2. 25. 25 sama 20 kan ini satunya 20, ini satunya 25. Lebih gede yang mana? Lebih gede 25. 25. Berarti ini bersisa. Yang kecil habis gitu ya, Keanu ya? Ya, Bu. Oke, berarti di sini dia 20 milimol. Berarti untuk yang koefisien 2 berapa, Keanu? Berarti 20 kali 2 40. 40. Sip, udah mulai paham. Yang di sini berapa? Ya, berarti situ 20. 20. Untuk yang di H2O? 40. 40. Nah, berarti ini dikurang sisa 10. 10. Yang BaOH habis. Ini habis. Yang ini adalah 20 ya. Oke, ini 40 milimol. Nah, pertanyaannya lagi Keanu. Ini sisanya apa sih? Senyawa apa? Asam ya, Bu? Asam apa? Kuat atau lemah? Asam CH3COOH. lemah. Lemah, oke. Nah, karena dia sisa lemah, berarti pakai rumus apa? Yang penyangga asam. Oke, sip. Udah mulai lancar. Penyangga asam. Nah, karena penyangga, kita juga harus pakai ini, garam. Tadi garam basah, ya.
Sekarang lihat rumusnya, Keanu, dari yang catatan pernah saya berikan. Berarti H plus sama dengan KA dikali dikali N sisa asam lemah dikali A dibagi V total terus dibagi N sisa N sisa garam, ya kan? ya garam basa dikali G per V V total ya. Nah, kita masukkan angkanya jadinya bagaimana KA-nya, Keanu? Berarti jadi 10 pangkat min 5 Oke, dikali dikali 10 milimol. 10 milimol tadi sisanya ya. Iya. Nah, A-nya berapa? A-nya 1 ya, Bu. 1. Oke, dibagi V totalnya berapa? V totalnya 200 mili. 200 mililiter, 100 tambah 100. Nah, N sisa garam tadi di atas adalah 20 ya? 20 Oke, 20. milimol. Dikali G-nya berapa? G-nya 2. 2 dibagi V totalnya 200 mililiter ya. Bisa dicoret? 10 dibagi 20 kali 2, 40 ya. 10 bagi 40 berapa, Keanu? 10 bagi 40. 0,25 ya, Bu? 0,25. Oke. Jadi kalau mau dibentuk dalam bentuk eksponen berarti 2,5 kali berapa? Berarti 25 kali 2 Kali 10 pangkat kali min? 10 pangkat 6. Min 6. Min 6. H plus jadi pH ya. pH-nya jadi berapa? Berarti jadi 6 log 6 log Min log 2,5. 2,5. Udah dihitung belum kamu? Belum, Bu. Belum. Oke, ini saya bantu hitungkan. 6 min log 2,5 itu adalah 5,6. Nih. 5,6. Oke ya, jawabannya ya. Sampai sini Keanu udah mulai paham belum? Iya, Bu. Ya. Tapi ada bagian yang bisa menjadi jebakan buat kalian adalah ini, nak. Ya, perhatikan. Kebetulan tadi Keanu benar. Ditanya ketika saya tanya valensi asam A-nya berapa, dia jawab 1, benar 1. Nah, tapi kadang-kadang ini sering terjadi kesalahan di kakak kelas kalian, saya nggak tahu kenapa sering terjadi. Mereka jawab A-nya 2. Nah, perlu kalian ingat, ketika ada koefisien 2 CH3 COOH seperti ini, ya atau mungkin ada 3 BaOH 2 kali gitu kan ya. Koefisiennya dilihat nggak? Enggak ya, Nak ya. Jadi kalau valensi mau di sini ada koefisien sampai 15, 17, 100 pun nggak usah dianggap. Yang hanya dilihat untuk menentukan valensi, entah asam, entah basa, entah garam, itu hanya senyawanya saja. Ya, ingat-ingat itu kata-kata saya. Yang dipakai hanya yang senyawanya saja. Jadi CH3COH itu H plusnya cuma ada 1 ya, karena CH3CO min plus H plus. Jangan sampai salah. Ini sering terjadi kesalahan di kakak kelas kalian. Materi ini ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum kita mulai mengerjakan soal-soal dengan banyak modifikasi? Tidak ada? Bisa dilanjut? Bisa ya? Nah, sekarang buka buku cetak kalian halaman 216. Halaman 216, silahkan kamu coba pahami, baca dulu coba. Saya bantu memahami ya, bantu kalian. Baca dulu soal nomor 1. Soal nomor 1 silahkan dibaca. Kalau sudah dibaca, pertanyaan saya sebelum kalian mengerjakan adalah, di situ kan diminta pH sebelum dan sesudah larutan dicampur kan, untuk yang halaman 216 nomor 1. Kira-kira dalam soal tersebut itu meminta ada berapa jawaban? Ayo, siapa yang mau jawab? Kira-kira mereka 3 ya, Bu. Apa? 3 ya, Bu. 3. Siapa yang jawab ini tadi? Charlie ya. Kenapa Charlie bisa 3, Charlie? Kan kalau sebelum berarti masih ada 2 kan, Bu? Ya. Yang satu berapa, terus pas dicampur berapa, jadi 3. Ya, sip. Jadi ingat ya, yang perlu kalian cari, nanti saya kasih waktu buat kalian adalah, pertama, sebelum reaksi, silakan cari H2SO4, pH-nya berapa?
Ingat, H2SO4 itu senyawa apa? Asam kuat atau asam lemah, ya kan? Silakan kamu cari. Kemudian KOH. Kamu cari pH-nya berapa? Ingat, KOH itu basa kuat atau basa lemah, rumusnya apa? Seperti yang waktu kemarin ulangan. Udah dapat 2 jawaban. Nah, habis itu, kalian langsung lanjut untuk setelah reaksi alias bagaimana? H2SO4, kamu reaksikan dengan KOH, hasil reaksinya apa? Ya, persamaannya disetarakan. Kemudian silahkan tulis MRS-nya terus di bawahnya. Udah. Nanti mau penetral lagi, hidrolisis atau penyangga. Gitu ya. Dapat gambaran ya? Coba dikerjakan, saya kasih waktu sampai 12.22. Coba 22.21 lah, 22 lah ya. Nanti yang berani buat menjawab, langsung jawab aja. Ada yang mau bersedia, nanti saya bagi menjadi 2, yaitu sebelum reaksi dan setelah reaksi. Kalau nggak ada, saya tunjuk loh ya. Nggak ada? Oke, saya tunjuk. Onjan, Jan, mana dia? Oh, Jan. Ini kemana nih anak? Ya, ngilang. Yaudah deh, yang terlambat hari ini, Brian Gautama. Mana Brian? Mana nih? Kok nggak di unmute? Brian, ngilang lagi. Yaudah deh, Stephen Pangdipta. Ya, Bu. Bisa nggak jawab untuk yang sebelum reaksi? Kita Bisa ya? iya coba. Oke, dicoba ya. Agak kencang dikit suaranya. Biar kedengeran ya. Sebelum reaksi. Jadi semuanya perhatikan soal ya di situ ya. Itu ada berapa mili saya lupa, 100 mili ya kalau nggak salah ya. Iya. 100 mili H2SO4 0,1 ya. Iya. 0,1 molar dan 100 mili KOH 0,1 molar. H2SO4 asam apa, Steven? Kuat. Kuat. Oke. KOH basa? KOH basa kuat ya. Berarti rumusnya menjadi H plus? H plus MA kali A. Oke, MA kali A. Yang di sini adalah OH min MB kali B. MB kali B. Nah, berarti kita tinggal hitung ya. Berarti berapa kali berapa, Steven? 0,1 kali 1. Kali 1. H2SO4 hanya ada berapa? Oh ya, 2. 2. Hati-hati, nak. Berarti berapa di sini? 2 kali 10 pangkat min 1. Oke. Berarti H bisa plus? pH pH sama dengan? 1 kurang log 2. 1 min log 2. Ya. Berarti pH-nya ini sekitar 0,7 ya? Iya. Oke, 0,7. Kemudian yang di sini, berarti rumusnya adalah? 0,1 kali 1. Kali 1, ya 0,1 kali 1 sama dengan? 1 kali 10 pangkat min 1. Berarti? Habis OH min? POH. POH? Berarti berapa? Berarti 1 kurang log 1. Log 1 berapa, ingat nggak? 0 ya? 0. Nah, berarti kan 1 kan ya? Iya. pH-nya berapa? 13. 13. Sampai sini Steven sudah ingat belum tentang yang ini? Iya. Udah ingat. Nah, sekarang kamu lihat deh Steven, hasil dari jawaban kamu untuk yang sebelum reaksi. Kira-kira ketika sama-sama dia kuat, asam kuat sama basa kuat dengan konteks sama-sama molaritasnya seperti ini, menurut kamu manakah yang menang? Manakah yang menang pH-nya?
apakah nanti pH campurannya akan menjadi asam atau pH campurannya akan menjadi basa? Menurut kamu bagaimana, Steven? Beku. Apa setara? Gimana? Hmm? Apa? Menang yang mana? Asam, basa, atau dia sama? Netral? Atau ada teman lain yang bisa mengungkapkan pendapat dari kasus soal ini? Siapa? Setara ya, Bu. Setara, yakin? Bukan? Menang yang mana? Gak ada yang mau berpendapat. Ferdinand, menurut kamu menang yang mana, Ferdinand? Yang pasti setara, salah. Apa? Asam kali, Bu. Asam, kenapa? Benar jawabannya? Nggak tahu sih, Bu, nebaknya. Mungkin karena Nebak SO4. aja. Karena apa? Karena SO4, Bu. Bukan SO4-nya, tapi dilihatnya adalah nih jumlah A-nya. Oke ya, sekarang kalian lihat di sini semuanya. Untuk ini dia molaritasnya sama 0,1 0,1 nah, semuanya sama kan? Ya. Tetapi ini A-nya dia, valensi asamnya dia 2. Ini valensi basanya adalah 1. Kalau ada molaritasnya sama dengan valensi berbeda, pasti nanti pH campurannya akan lebih menang yang valensinya lebih besar. Ingat-ingat ya kata-kata saya ini ya. Kita buktikan. Ya, kita buktikan ya. Di sini ada yang mau jawab setelah reaksi? Siapa yang mau mengajukan diri? Ada nggak sebelum saya tunjuk? Saya udah kepikiran satu anak mau nunjuk sih. Ada nggak yang mau mengajukan diri? Ingat ya, dapat nilai tambah ya. Tidak ada? IPA 3 nggak ada? H2SO4 ditambah dengan KOH. Nah, siapa mau coba? Coba deh. Oke, Valerina. Sip. Kamu bisa menyetarakan nggak, Valerina? Bisa. Itu Coba, jadi berapa? H2SO4 tambah 2 KOH menjadi K2SO4 tambah 2 H2O. Ditambah 2 H2O. Sip, ya. Berarti di sini ada MRS, ya kan? Silakan soalnya lihat di bukunya, ya kan? Lihat di bukunya volumenya itu 100 mili sama 0,1 untuk H2SO4. Kamu pakai mol atau milimol? Mol aja, Bu. Mol, berarti berapa di sini? M-nya itu 0,01. Oke, mol. Terus KOH-nya? KOH-nya juga sama, 0,01. 0,01 mol. Ini nggak ada. Yang habis yang mana? Yang KOH. KOH, oke. Ini 0,01 mol. Berarti H2SO4 berapa? 0,005 mol. Oke. Yang di sini K2SO4 0,5 sama. Yang di sini 0,01 ya. Oke, berarti kalau dikurangin berapa? Sisanya yang H2SO4 sisanya 0,005. KOH habis. Habis. H2SO4 0,005. H2O 0,01. Oke, udah ya, paham ya. Sekarang yang bersisa adalah H2SO4. Tadi H2SO4 itu apa? Asam kuat. Asam kuat. Nah, pakai apa? Penetralan asam. Oke, penetralan asam. Rumusnya H plus sama dengan N sisa asam per V total dikali valensi asam. Ya, sebentar saya tulis, dikali valensi asam bagi V total ya. Iya. Berarti 0,05 mol. 0,005 mol per 0,2. 0,2 liter dikali A-nya berapa? 2. Jawabannya? Jadi 5 kali 10 min 2. Ini jawabannya jadi 0,05 ya, kalau diubah dari eksponen jadi 5 kali 10 min 2. Nih, kalau ada yang bertanya-tanya, kenapa kok jawabannya begini? Habis H plus, jadi lanjutin. pH-nya jadi 2 min log 5. 2 min log 5. Kamu udah hitung pH-nya berapa?
Belum. 1, bentar. 2 min log 5. 1,4. 1,3. Ya. Log 5 itu 0,7 ya, 69 ya, bukan 0,6 ya, 0,7 dibulatin. Ibu. Oke, sip. 1,3. Nah, terbukti kan? Walaupun di sini pH-nya KOH-nya 13, asamnya 0,7 gitu kan, kelihatan oh KOH-nya tinggi banget. Ini juga rendah banget. Yang menang apa? Ternyata dia kalau ketika dicampurin, ternyata pH campurannya segini, nak. Ternyata masih asam ya. Jadi ini pH campuran. Ya, pH campuran. Nah, dia bersifatnya asam. Kalian jadikan apa ya, ini ya, jadi note gitu ya. Nah, di sini jangan sekali-sekali kayak kakak kelas kalian, saya masih ingat ya, anaknya siapa tuh, bukan kakak kelas yang sekarang udah lulus sih sebenarnya. Dia bisa tuh ngitung ini bener, ya kan? Dia ngitung ini 0,7 kayak gini, 13 tuh bener. Terus lupa rumus dia di bawah, terus bikin rumus sendiri. Dia tuh 0,7 tambah 13 bagi 2, nggak ada ya nak ya? Nggak ada rumus kayak gitu ya nak ya? Ya, jadi kalian harus ingat kalau campuran tuh nggak ada asal bagi 2 ya, bukan matematika. Oke? Nih ada prinsipnya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Masih ada 9 menit. Oh ya, ada yang bertanya, Bu, Marco. saya mau coba tanya, Bu. Silakan, Marco, kenapa? Richard ya, Richard. Richard, kenapa? Ini kan kuat sama kuat ya, Bu. Terus kenapa dia nggak jadi garam netral ya, Bu? Enggak. Nah, itu pertanyaan bagus itu. Jadi begini, nak. Garam netral, namanya garam. Berarti kita bahas sedikit ya. Untung Richard nanya, di kelas yang lain belum masuk gitu. Itu bab selanjutnya itu ya. Jadi garam. Nah, garam itu ada 3 sifat. Ya, berdasarkan sifat garam, itu ada 3. Yang pertama adalah garam asam. Yang kalian tahu ada garam basa. Yang di sini adalah garam netral. Garam sifat netral. Tapi beda, garam netral itu bukan garam yang pH-nya 7, bukan. Ya. Nih, garam asam itu jika dia asam kuat ditambah basa lemah. Yang di sini asam lemah ditambah basa kuat. Garam netral itu ada 2 kemungkinan. Asam kuat ditambah basa kuat atau asam lemah ditambah basa lemah. Tetapi bukan hanya sifat garam aja, ada namanya hidrolisis, garam yang terhidrolisis. Nah, di sini nih, yang pertama dia juga terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah garam tidak terhidrolisis. Ini garam terhidrolisis sebagian. Nggak apa-apa ya, kita sampai habis ya. Sebagian atau parsial. Yang terakhir adalah garam terhidrolisis sempurna. Nah, kenapa dia pH-nya tidak langsung netral gitu ya? Garam terhidrolisis ini, tak terhidrolisis itu dari asam kuat ditambah basa kuat. Kalau parsial jelas ya, namanya parsial ya. Namanya parsial itu adalah satunya kuat, satunya lemah. Yang sempurna adalah lemah dengan lemah, tapi tidak semuanya lemah dengan lemah itu adalah semua lemah dengan lemah itu sempurna. Tapi nanti sifatnya belum tentu netral. Dia bisa asam, dia bisa basa. Nanti bisa kita bahas lagi. Nah, sekarang begini. Dari garam itu sifatnya netral, itu bukan berarti pH-nya 7. Sifat netral dibilang adalah penyusunnya. Gitu ya, Richard ya.
garam itu bisa dibilang asam, basa, atau netral itu bukan dari berapa angkanya, tetapi dari apa penyusunnya. Dia atau kuat dengan kuat, atau kuat dengan lemah, atau lemah dengan lemah. Begitu ya. Jadi berbeda dengan pH. Terus kalau misalnya gini, Bu, ini kan K2SO4 sama-sama kuat dengan kuat. Kenapa dia tidak pH-nya netral? pH-nya tidak netral, tetapi garamnya sifatnya netral. Karena terdiri dari penyusunnya. Paham gitu Richard ya? Nanti kita selanjutnya kita akan lebih bahas ini. Jadi kalau netral di sini beda dengan yang kemarin saya bilang pH 7, kamu tahu oh pH 7 itu yang netral ya, air itu pH-nya 7 gitu kan. Nah, air itu pH-nya 7. Ya karena memang kita bahasannya pertama itu dilihat dari segi pH. Nah, untuk bab selanjutnya untuk hidrolisis kita tidak hanya melihat dari segi pH-nya aja, tapi dilihat dari apa penyusunnya. Begitu ya Richard ya? Oke. Nah, ada lagi pertanyaan. Tadi kayaknya Marco angkat tangan tadi. Mau bertanya, raise hand. Richard, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup paham? Ya paham Bu, paham. Oke, paham ya. Oke, ini khusus garam. Tadi Marco kayaknya angkat tangan tadi. Raise hand. Mana Marco? Oh, Marco. Kemana dia? Nggak ada. Ya udah. Tadi padahal dia raise hand. Ada yang mau ditanyakan lagi tentang ini? Nggak ada? Oke. Tambahan dari saya, menyambung dari pertanyaannya Richard adalah, kalau misal, ya kan, kalau misal kamu ini kan kebetulan ya, kebetulan. Ini asam kuat, basa kuat, ada sisanya yang salah satu kuat, yaitu asamnya, ya kan, asamnya yang bersisa. Tapi misalnya bagaimana Bu, kalau kami hitung, ternyata asam kuat sama basa kuat, tetapi semuanya habis. Nah, itu baru kamu jawabnya pH-nya 7. Nggak usah kamu hitung nih pakai sisa apa Bu, saya terus pakai hitungannya apa, nggak usah. Ya, hanya berlaku untuk kuat dengan kuat. Kasih catatan ya. Saya kasih catatan di sini. Jika reaksi nih asam kuat ditambah basa kuat, semuanya habis, ya tidak ada sisa, artinya kamu tidak usah hitung, udah langsung aja tulis pH 7, selesai. Kamu nggak usah mikirin ini pakai penetralan atau pakai, oh kalau kemarin yang semuanya habis hidrolisis pakai rumus apa, nggak usah dihitung. Kalau dia terdiri dari asam kuat dan basa kuat, ya udah pH-nya 7. Begitu ya. Ini ada catatan dari saya. Oke, ini catatan tambahan. Sip. Saya stop.